Itu kami belum bisa sampaikan. Intinya gini, Umi selaku warga negara yang baik kemarin telah melaksanakan kewajibannya gitu selaku warga negara. Ketika dipanggil polisi, beliau hadir dan kemudian memberikan informasi sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi. Jadi kalau saya lebih fokus kepada klien saya sebetulnya dari Umi selaku saksi. Kalau pelapor saya tidak bisa berbicara itu karena itu masuk ke dalam ranah proses penyelidikan sebenarnya ya. Intinya di sini saya hanya ingin memberikan konfirmasi tentang terkait Umi Tatu saja. Oh enggak, jadi Umi Tatu itu datang bukan direncanakan sebelumnya, tidak ada banner, tidak ada brosur apapun, tidak ada. Jadi memang ada jamaah, Umi baru datang seperti itu. Emang kebiasaan Umi itu seperti itu. Jadi bukan Umi sebagai brand ambassador atau apa, tidak itu, tidak ada. Jadi kegiatan berjalan, Umi datang seperti itu. Dan Umi datang di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah ya, bukan dari awal. Dan memang Umi bukan pihak yang memberikan materi ibadah seperti itu, materi ibadah di sana. Dalam hal ini Umi hanya datang, kebetulan orang yang memberikan materi manasik ibadah haji itu Umi kenal. Itu sedang kita tentang pencemaran nama baik itu sedang kita diskusikan bersama keluarga besar gitu kan. Artinya itu proses selanjutnya. Tapi yang pertama kami akan berkomunikasi dengan pihak-pihak teman-teman media. Salah satunya ini teman-teman media, hari ini kita luruskan bahwasanya Umi Tatu, kami mohon ya, Umi Tatu bukanlah pemilik travel seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab bukan Umi Tatu hanya hadir. Karena kalau misalkan ustadz, ustazah, pendakwah hadir di manasik, kemudian difoto, semuanya itu dijadikan saksi seperti ini, seberapa banyak gitu. Banyak sekali ustadz-ustazah yang hadir ke manasik haji. Atas pertanyaan tadi, kita ini kan masih dalam proses penyelidikan di kepolisian. Jadi mungkin terlalu cepat nih kalau kita harus menjawab untuk dari pihak keluarga seperti apa nih. Tapi nanti suatu saat nanti kita mungkin akan bisa memberikan klarifikasi. Jadi pada saat ini kita masih dalam tahap diskusi nih, karena rekan-rekan ingin bertemu untuk mengklarifikasi semuanya. Oke, kita terima dulu. Tapi kalau untuk terlalu dalam dan masuk ke dalam pokok perkara ini, ya kita belum bisa karena kita juga harus hargai proses penyelidikan di kepolisian seperti apa. Mungkin itu aja sih. Tapi kondisi dari Umi Tatu sendiri ketika kabar beredarnya yang bukan gitu. Kemarin mungkin kan bisa dilihat tuh dari tidak ada masalah mungkin ya dari Umi Tatu sendiri gitu kan. Karena ini kan masih tahap awal kalau kita untuk memberikan suatu keputusan seperti apa ini kan masih tahap awal banget gitu. Kita nggak mau memberikan statement apapun di sini atau hal-hal yang nantinya kita bisa lihat sendiri dengan datang kita tuh kemarin masuk ke dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan itu udah banyak nih yang timbul seperti yang tadi rekan saya sampaikan, ada bahasa bahwa pemilik travel ini adalah Umi Tatu sendiri. Nah makanya itu kita klarifikasi itu dulu. Kembali lagi di tahun 2022 itu kan se-Indonesia ya, itu Saudi sudah menjelaskan bahwa tidak ada keberangkatan haji furoda atau haji khusus. Nah, otomatis ini akan berdampak. Nah inilah mungkin salah satu jamaah yang tidak menerima dengan tidak keberangkatannya ini, hanya akhirnya maaf kebetulan pasti satu ini datang, itu dianggap umilah daripada pemilik travel ini, padahal maaf sama sekali tidak ada sangkut pautnya, sama sekali tidak ada gitu. Nah bisa mungkin juga di saat masuk ada yayasan kita di depan ya, untuk bergerak kita reguler resmi ikut dengan pemerintah, jadi porsinya resmi pemerintah. Insya Allah alhamdulillah berjalan sejak tahun 80 sampai detik ini, sampai keberangkatan kemarin tahun 2025 semua berjalan alhamdulillah. Ini juga sedang menata lagi nama-nama yang akan berangkat di 2026. Jadi sedikit banyak agak bikin jamaah kita jadi ketar-ketir juga nih, terus terang dibilang kita gimana ya, jadi gimana ya, tapi kembali lagi semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya adalah kehendak Allah. Allah memukainya apapun itu ya sudah, dan kita pun di sini maaf sebagai keluarga mengklarifikasi bahwa
tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyelenggara. Ya, Umi hanya datang silaturahim. Karena di situ banyak benang. Dan mohon maaf, kalaupun bukan Umi, misalkan Ustadz siapa atau Ustadzah siapa yang maaf, semua orang kenal pasti akan datang minta foto. Itu sudah hal yang biasa orang Indonesia ya. Gitu. Nah, apalagi yang datang ini kita sama-sama tahu ibunya siapa, ya kan, keluarganya siapa. Pasti mereka akan sangat merasa Masya Allah. Nah, ini yang kita juga bingung. Kenapa kok ibu kita yang dijadikan? Padahal di situ tamu banyak, gitu ya. Cuma kembali lagi ya sudah. Tinggal di sini kita tugas meluruskan bahwa sekali lagi Umi tidak ada sangkut paut sama sekali dengan penyelenggara. Ya, Umi hanya datang, duduk dan mendengarkan. Tidak ada urusan apapun di situ. Kalau seandainya masalah track record kepada siapapun, ya, khususnya haji-haji yang khusus ini memang harus menjadi satu acuan bagi kita semua, ya, karena sekarang Saudi itu kan sedang ibaratnya seperti menahan visa, khususnya pos-posnya khusus ya. Kalau reguler kan memang kita berhubungannya sama pemerintah, yang memang maaf agak lama menunggu nih, tapi disitulah kesabaran pahalanya pasti ada. Nah, jadi untuk masalah itu memang kita tidak terlalu mengenal, tapi maksudnya lebih kepada udah lebih ke silaturahim aja kayak gitu sama jamaah-jamaah yang ada di sini. Insya Allah kita orangnya nggak terlalu ini ya Mas, saya percayakan semua kepada bagiannya ini. Jadi kita juga maaf untuk masalah finalnya penyidikan segala macam itu kan kita juga nggak bisa ini ya, karena kan hasilnya bisa. Intinya pada saat ini adalah Umi bukan orang yang bersangkutan dengan penyelenggara atau pemilik dari travel. Kita bukan travel. Sekarang kita bukan travel, tapi kita KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah. Ini resmi pemerintah, ada nomornya dan sudah berjalan 30 tahun lebih. Semua alhamdulillah berjalan baik-baik saja. Ya, sedikit banyak pasti akan mengganggu jamaah kita ya. Tapi kembali lagi insya Allah mereka percaya dengan kami. Hanya mohon maaf bagi siapapun, mohon maaf ini kita sudah kebetulan bertemu dengan kawan-kawan ya. Yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai mohon ditarik ya, mohon ditarik karena ini sangat-sangat mengganggu dan mohon maaf kami sebenarnya ada risih juga mendengarnya ya. Sempat ada berita yang mengatakan bahwa ini travel Mitatu dan Mitatu ini Masya Allah. Jadi kita makanya mengklarifikasi lah segera, kita duduk di sini untuk meluruskan lagi ini bukan travel Mitatu dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan travel yayasan kita bentuknya yayasan. Kalau travel dengan yayasan pasti berbeda ya. Kalau yayasan atau KBIH itu pemerintah ngikutin porsi ngantri. Yang kita tahu negara ini ngantri ya, yang haji reguler lah atau bahasa ini. Dan yang itu adalah haji khusus. Karena memang Umi merasa apa di situ. Umi cuma udah duduk ngobrol, canda sama bagian yang jadi canda kekeluargaan biasa. Berapa lama Umi? Nggak sampai 30 menit ya? Untuk Umi sendiri sebentar, karena memang pertanyaannya juga sedikit gitu ya, hanya 2 lembar lah kalau nggak 2 halaman kalau nggak salah. Intinya nggak sampai 30 menit lah Umi tanya jawab dengan penyidik. Karena ya kebanyakan Umi tidak mengetahui ketika ditanya ini bagaimana penyelenggaraan, yang nggak tahu karena Umi hanya hadir ketika manasik haji aja. Manasik haji sebentar, itu pun sebentar di tengah-tengah dan sebentar gitu. Jadi Umi sama sekali tidak mengetahui hal itu. Ada ini Umi bisa permintaan maaf dari pihak travel ini ke keluarga dari Iya itu maaf. Sudahkah ada permintaan maaf dari mereka? Belum, mungkin mereka belum baca kayaknya. Tapi pasti dia nggak apa-apa, intinya gini, kita kembalikan lagi semua ini maafin saudara kita semua ya. Kita sama-sama di sini. Ini orang tua kita, Umi Tatu, terlepas beliau ibunya siapa. Intinya insya Allah beliau tidak ada hubungannya apapun dengan penyelenggara. Hanya silaturahim duduk. Si Mas tiba-tiba duduk di sini, mau saya tuntut emang ngapain daripada kemarin rumahnya menyolong aja lu udah bawa kamera misalkan. Kan nggak gitu. Apalagi ini orang tua duduk ya udah datang nih, ayo datang. Itu emang paling seneng. Jadi kalau ada acara-acara, oh iya selesai Umi majelis atau misi, untuk Umi main ke situ ya. Emang selalu seperti itu ibu saya. Gitu. Jadi di saat ada jamaah yang dikenal, Umi ayo udah datang.
tapi nggak bisa lama ya. Iya. Kami kembalikan hal tersebut kepada penyidik tentunya ya. Tapi kalau saya lihat semua pertanyaan penyidik sudah dijawab secara gamblang oleh Umi Tatu gitu kan. Dan mudah-mudahan tidak ada panggilan lanjutan untuk Umi Tatu karena kita melihat kondisi Umi Tatu yang sudah tidak muda lagi lah. Kemudian dengan pasti ayolah tabayun gitu. Sebenarnya siapa sih, jangan kemudian langsung bercerita di media sosial atau kemudian ikut-ikutan tapi dia sebenarnya tidak tahu dan bahkan langsung bilang menjudge bahwasanya Umi lah ya pemilik travelnya. Nah itu kami mohon pada pihak-pihak tersebut untuk katakanlah meminta maaf lah ya kepada Umi Tatu. Dengan pasti ayolah tabayun gitu. Sebenarnya siapa sih, jangan kemudian langsung bercerita di media sosial atau kemudian ikut-ikutan tapi dia sebenarnya tidak tahu dan bahkan langsung bilang menjudge bahwasanya Umi lah ya pemilik travelnya. Nah itu kami mohon pada pihak-pihak tersebut untuk katakanlah meminta maaf lah ya kepada Umi Tatu. Tadi yang saya katakan bahwasanya pertanyaan itu mungkin cuma sekitar 4 atau 5 poin lah kalau nggak salah, 4 tentang kehadiran Umi gitu. Kalau sebelumnya kan terkait identitas biasa lah itu ya. Kemudian pertanyaan Umi hubungannya apa, kenal dengan pelapor atau bagaimana seperti itu. Dan perlu saya jelaskan cuma sebentar sekali, tidak sampai 1 jam kalau salah Umi hadir di sana dan sudah selesai BAP-nya gitu kan, wawancaranya. Dan ketika itu juga Umi tidak merasa tertekan. Umi karena yakin Umi adalah orang yang baik, tidak bersalah dan tidak punya ikatan apa-apa gitu dalam kegiatan haji yang dilaporkan saat itu, maka Umi datang dengan santai lah kayak gitu. Nah, soalnya mungkin kayak feedback juga gimana komunikasinya. Soalnya ini semua juga mohon maaf saya jelaskan ya, tidak ada hubungannya dengan PGP, apalagi misalkan maaf media dan kantor mobil lalu misalnya juga kasihan kalau lagi sibuk banyak berusaha dakwah atau lagi kabidar nggak ada urusan. Jadi memang di sini murni Umi adalah sebagai tamu daripada acara manasik tersebut ya. Dan kita keluarga ya, jangankan maaf, Indonesia apa sih, orang lagi duduk aja pasti diomongin. Kadang maaf nggak punya bahan bicara nih, dicari apa nih harus itu maaf itu jangan dibiasakan maaf ya. Gitu loh. Apalagi ini mungkin pas lagi nongol, minta atau nih di Polres ngapain? Pertanyaannya langsung tuh udah kayak apa deh di sini ada. Jadi insya Allah kita mau orangnya nggak terlalu bagaimana ya, walaupun jadi satu hal yang membingungkan ya jatuhnya ya jamaah kita lah yang sudah daftar sekian ini kan. Itu aja mereka sempat bertanya tadi, Umi gimana, aku sampai Umi gimana semuanya, semua sama. Ya kalau kita dari keluarga insya Allah semua ujian ini dibilang ujiannya karena tiba-tiba gitu kan. Kita terima karena ini semua datangnya dari Allah ya. Dan semoga semua membawa ibrah, membawa kebaikan. Orang yang mau berhaji, yang kemarin gagal, bukan cuma yang kita hadiri, siapapun. Bahkan yang saya dengar visa ini Saudi pun bukan cuma Indonesia yang tidak diterbitkan, tapi sampai di luar negeri. Jadi ini mohon kepada seluruh calon jamaah haji, mau reguler, mau yang harganya sampai jika belum ketentuan Allah berangkat, maka kita muhasabah diri. Karena ternyata ibadah haji bukan bicara duit. Ya, bukan bicara hepeng, apalagi itu. Tapi ibadah haji adalah ketentuan dari Allah. Jika Allah katakan datang, maka datang. Enggak cuma, bahkan mungkin pernah dengar ya di India atau apa itu, dia bahkan pesawatnya sudah terbang kan, tapi tiba-tiba mesinnya katanya kenapa gitu, akhirnya berhenti lagi. Ternyata qadarullah ada satu jamaah yang belum naik. Padahal itu orang susah, orang puasa di India itu kisahnya. Kita menyeberang 2025. Nah jadi sekali lagi, haji ini adalah panggilan Allah. Beda panggilan setiap panggilan muazzin, apa sih imam apa lain dengan panggilan Allah. Panggilan Allah ini satu sholat, satu meninggal, satu haji. Ya, tinggal pilih yang mana. Semua adalah kembali kepada diri kita kepada Allah. Kalau memang belum takdir berangkat, mau punya uang satu porsi dibayar 500 miliar pun kata Allah enggak ya mungkin. Tinggal muhasabah, perbaiki diri. Apa sih yang terjadi sama diri kita? Kita memang kembali lagi di ujian Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali ke semua Allah. Semoga siapapun
yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan haji, semoga Allah tuntaskan. Ya, travel yang yang mungkin jamaahnya masih pada nyangkut, semoga Allah mudahkan. Pasti mereka juga nggak niat kok mau kayak begini, gitu loh. Nggak niat mau maaf sampai dibilang mungkin ada yang bilang penipuan apa segala, mereka semua nggak niat, saya rasa enggak. Memang kebetulan porsi khusus atau haji furoda ini tahun 2025 sedang bermasalah semua. Ya, itu aja, dan kita minta doanya mudah-mudahan semuanya terukur di sini, dan seluruh jamaah di Indonesia ya yang belum bisa pergi haji, Allah izinkan untuk Islam yang terima ini panggilan, bukan panggilan satu nabi ya, tapi panggilan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan kembali lagi kepada ruh hati kita nih, bersih nggak nih, gimana nggak nih, gitu kan. Itu jadi ini. Dan maaf, satu lagi, rezekinya halal nggak, cara maaf kita mencari itu kadang pengaruh. Makanya orang mohon maaf ya, diajak umrah, kan dulu aku masih banyak dosa, benar nggak, aku takut katanya sampai di Mekah pada dibales tuh. Banyak orang yang pada mikir itu. Padahal maaf, kembali lagi, diuji mumpung di dunia, lu susah masih ada dong bro, kalau dikubur minta tolong sama siapa kan. Makanya setelah mungkin kita perbaiki dan minta sama Allah. Rizki itu Allah yang punya, ketentuan ibadah haji itu adalah kehendak Allah. Jadi apapun itu kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan muhasabah diri untuk kita yang sekarang lagi di rumah ini juga, yang apa ya, kita serahkan sama Allah. Kembali lagi, poinnya adalah Umi bukan pemilik travel. Dan alhamdulillah berjalan sampai detik ini haji Umi semua berjalan lancar, tidak ada kendala satu. Sehat, alhamdulillah, lahir batin, orang ketawa sama Pak Polisi juga disini minum, bercanda, pada cerita. Nih anak saya di sini nih pesantren tuh, ibu saya juga daftar haji nih, jadi pada ini. Nah Umi bilang, dikira Umi kesini diundang ceramah, kata Umi. Hari ini lagi ada acara di daerah Jawa Barat, tapi terus nggak tahu mana lagi. Tadi sempat Umi langsung ceramah, ya udah nggak, ini biar udahlah, kita intinya sekarang prosesnya semua selesai. Tenang, dimanapun maaf, manusia punya planning begini nih Om, tapi kata Allah nggak dulu ya, planning gua dulu dah, gitu. Tapi harapan besarnya apa? Harapan semua ya pastinya yang kita sama tahu, kita selesai lah, nggak pusing. Jamaah juga maaf, jadi nggak ngomongin orang lain, terus aja orang begitu, yang itu begitu, saja mah sama aja, apa tukang bohong. Akhirnya dosa kan, ngelakuin akhirnya dosa kita maaf, fitnah ulama-ulama. Ini sengaja, mohon maaf ya, masih mau ditafsirin atau enggak bahasa saya ya. Maksud saya cuma mau, artinya kita sebagai umat manusia mau kita dalam Islam atau tidak, kan belajar latihan untuk tidak membicarakan orang lain. Apalagi yang tidak jelas-jelas kita berada di situ dan mengetahui daripada kronologis tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.